Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 27 Agustus 2024. Hari ini kita memperingati Santa Monica, ibunda dari Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang muda itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa kematian secara manusiawi tentu meninggalkan berbagai pikiran dan perasaan, sedih, marah, kecewa, dan bingung. Kita kadang kecewa kepada Allah. Mengapa peristiwa kematian boleh menimpa orang-orang yang sungguh kita kasihi dan kita cintai, yang merupakan harapan dan tumpuan hidup kita? Kematian merenggut harapan-harapan yang kita gantungkan dalam diri mereka yang sudah meninggal. Semuanya terasa sirna, perih, dan kita pun kadang kehilangan harapan hidup. Peristiwa yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini tentang Yesus yang membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain berawal dari ketergerakan hati Yesus sendiri oleh belas kasihan terhadap kesedihan, kepedihan yang mendalam dari seorang janda yang anak laki-laki tunggalnya meninggal dunia. Kita pun pasti merasakan dan mengalami
betapa sedih, pedih, dan susah hati seorang ibu ketika anak yang ia lahirkan dan dengan susah payah telah membesarkannya meninggal di usia muda. Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar tadi mengatakan kepada janda itu, "Jangan menangis." Kemudian Yesus menghampiri usungan itu, menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Sikap Yesus bukan hanya sebatas emosi, melainkan juga mengandung kekuatan dan peneguhan yang luar biasa melalui sabdanya sendiri. Yesus tidak hanya berhenti pada kata-kata penghiburan seperti yang sering diucapkan orang saat melayat. Sabda Yesus memang penuh kuasa, membuat janda yang dirundung duka dan kepedihan dapat mengalami sukacita yang besar. Dan hal itu pun juga membawa pengaruh dalam mereka semua yang menyaksikan peristiwa itu. Iman mereka semakin diteguhkan. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah Yesus yang membangkitkan pemuda di Nain, yang juga membangkitkan iman ibunya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, mengajak kita sekalian juga untuk tidak kehilangan harapan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan. Ketika kita menghadapi peristiwa kematian, kita harus percaya akan segala rencana dan penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Peristiwa duka yang kita alami jangan sampai menghilangkan iman kita akan Yesus yang adalah buah sulung dari kebangkitan. Kita harus semakin beriman kepadanya, sebab di dalam peristiwa kematian yang setiap kita alami, Tuhan menyatakan kebangkitannya. Santa Monica yang kita peringati hari ini juga menunjukkan iman yang luar biasa. Iman yang tidak cepat putus asa, tidak cepat kecewa ketika doa yang ia panjatkan bertahun-tahun tidak dikabulkan oleh Tuhan. Suami dan anaknya tidak bertobat. Dalam situasi demikian, Santa Monica tidak kehilangan harapan. Ia terus berdoa. Ia terus berdoa sambil menangis dan percaya sungguh bahwa Allah akan menunjukkan kuasa-Nya dalam diri anaknya, Santo Agustinus, dan dalam diri suaminya. Dan pada akhirnya, karya Tuhan sungguh luar biasa. Anaknya Agustinus bertobat, dibaptis, dan menjadi seorang pujangga gereja yang luar biasa. Saudara,
Saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santa Monica mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah ragu dengan kuasa doa. Jangan ragu dengan kuasa doa, teruslah berdoa, memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk hidup kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.